Rekanan kontraktor Lampung Selatan mendatangi kantor dinas PUPR Lampung Selatan. Waalaikumsalam. Kebetulan saya dari Lembaga Perlindungan Konsumen, saya juga menerima aduan daripada beberapa teman-teman rekanan asosiasi di Lampung Selatan yang memang mereka merasa dirugikan dengan kebijakan kepala dinas PUPR yang memang tidak pro terhadap pemberdayaan kearifan lokal yang ada di Lampung Selatan. Bukan begitu ya? Bukan begitu intinya. Jadi kita berharap Pak Kadis jangan menutup ruang komunikasi dengan para asosiasi. Seharusnya mereka membuka diri karena ini keterkaitan dengan pembangunan yang ada di Lampung Selatan. Ini seolah-olah mereka dicuekan, mereka tidak dilibatkan, sementara mereka bagian dari kearifan lokal, para pengusaha lokal yang ada di Lampung Selatan. Seharusnya mereka dilibatkan, dan poinnya itu seperti itu. Ini kan ironi sekali, miris sekali, bahkan di lelang sekarang terbuka itu ada beberapa yang kami duga adalah satu upaya dan bentuk monopoli. Kami menduganya seperti itu ya. Karena mereka kesulitan gitu kan mengadakan syarat-syarat. Dan syarat-syarat itu sama mereka dipandang tidak relevan, bukan begitu ya? Dipandang tidak relevan sama mereka bahwa syarat-syarat itu tidak relevan. Jadi mereka juga sampai kesulitan mau ikut lelang juga. Jadi seperti ini contohnya, juga ini dari asosiasi apa ini? Gapexindo. Ini Bung Rahman, Gapexindo. Mereka coba ditanya seberapa kenapa kesulitannya seperti apa kan gitu. Ada hal apa yang dilakukan oleh kebijakan kepala dinas PUPR sehingga mereka kesulitan gitu kan melakukan yang keluar dari koridor lumrahnya kebiasaan seperti yang sudah kan. Mereka kesulitan cari dukungan alat, benar sulit nggak? SKT-nya mungkin kita menduga juga dimonopoli. Yang kita khawatirkan adalah bagian dari upaya pengkondisian proyek. Jangan sampai Lampung Selatan jatuh pada hal yang sama seperti yang sudah-sudah. Itu yang kita khawatirkan ya. Itu yang kita khawatirkan. Jadi kita sama-sama di sini. Tadi sudah sepakat juga kita. Dari mana aja Bang ini Bang? Dari apa ini? Gapexindo. Beliau sekretaris Gapexindo. Ini ketuanya. Ini Askonas. Ini Asparindo. Langkah kita apa Bang? Apanya? Langkah kita ke depan apa ini? Ya kita meminta juga, sama-sama kita meminta. Yang pertama, sebaiknya kalau kira-kira kebijakan Kadis PUPR ini mengganggu konstelasi yang sudah-sudah, lebih baik mundur saja. Yang pertama mundur Kadis PUPR. Yang kedua meminta kepada Bapak Haji Nanang Hermanto untuk dikaji ulang penunjukan Pak Hasbi sebagai PLT di Kadis PU ini kan gitu. Yang ketiga mengevaluasi dan merubah sistem yang kami duga itu menyulitkan sengaja Bang Haji. Yang kami duga sengaja gitu menyulitkan para rekanan untuk ikut terlibat dalam lelang. Itu yang keempat, para penegak hukum tolong turun dan pantau ini kebijakan dinas PUPR. Kami menduga takutnya Lampung Selatan jatuh pada keadaan yang sama seperti dulu lagi, ada pengkondisian proyek. Itu yang dikhawatirkan ya. Jadi sebaiknya mundur Kadis PU-nya. Kalau kira-kira kebijakan itu mengganggu konstelasi yang memang sudah terbangun dengan baik, sebaiknya mundur. Karena harus membuka pemberdayaan kearifan lokal yang ada di Lampung Selatan itu sendiri. Jangan sampai jauh-jauh kayak kemarin katanya Pak Mulisin mana Asparindo kemarin curhat juga. Asparindo ada satu perusahaan dari luar, ya, benar gak? Ya. Di mana coba dari Asparindo? Dibuka aja maskernya nggak apa-apa. Jadi ada tekanan dari luar yang memang mengerjakan proyek di Lampung Selatan, dan itu sangat miris sekali. Ada hutang-hutang materialnya. Kita sebagai orang lokal juga saking ingin bekerjanya ingin menjadi material di pekerjaan tersebut, supplier. Akan tetapi setelah PHO belum diselesaikan sampai sekarang sudah bulan 4 ya. Kenapa orang sini juga padahal banyak yang mumpuni untuk melakukan pekerjaan ini kan gitu. Ya, artinya sampai sekarang juga belum selesai, bahkan pembayaran tukangnya juga belum selesai. Itu di dinas kesehatan, bisa dicek itu proyeknya itu.
di kantor dinas kesehatan. Dan ada juga di dinas lain, dinas PU yang di Padahal Palas, kemampuan para kontraktor Lampung Selatan juga mampu bersaing. Ya. Ya. Bahkan dari luar bawa berkas doang semua ngutang di sini. Ya. Itu kan bahkan meninggalkan utang. meninggalkan utang. Ya sementara orang sini juga masih mampu, benar nggak untuk bangun di sini? Kita mau ikut terlibat dalam kebaikan pembangunan di Lampung Selatan. Itu aja ya. Ada pertanyaan lagi di teman-teman media. Sudah sejauh mana Bang sebelumnya dilakukan hal seperti ini Bang? Kita baru karena mereka merasa kesulitan mau nemuin silaturahmi ke Pak Kadis, nggak ada lagi gitu ya. Mereka merasa kesulitan, ya akhirnya kita sama pengen datang, kita mau silaturahmi, mau audiensi, dan ternyata jawabannya juga sama, kan nggak ada kan. Ya akhirnya kita kebetulan ada teman-teman media, kita konferensi pers juga kan bahwa ini kita coba berupaya menyuarakan aspirasi tentang para rekanan yang ada di Lampung Selatan. Mudah-mudahan bisa diakomodir. Kalau tidak bisa diakomodir, kita meminta sebaiknya Kadis PUPR Lampung Selatan mundur. Betul nggak? Betul nggak ya? Betul aja, karena kebijakannya menyulitkan para rekanan yang ada di Lampung Selatan. Dalam waktu dekat ini langkahnya apa Bang kira-kira yang mau diambil Bang? Ya kita coba melakukan konferensi pers, ya silakan teman-teman media publik yang mungkin suara kita mudah-mudahan didengar, gitu kan. Kita minta ketemu lagi, kita coba gitu kan. Karena mereka kesulitan untuk cari syarat-syaratnya juga. Belum Betul siap. kan? Untuk Lampung Selatan belum siap. Kita anggap belum siap. Belum siap. Karena proyek juga kan kecil-kecil lah. Masa pasang bata aja harus pakai SKT kan belum siap kan. Jadi begini, jadi saya rasa sepertinya ini sengaja dibuat di dokumen lelang itu ada SKT tukang batu yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Kenapa kok Lampung Selatan beda dengan daerah-daerah lain? Kenapa kok tidak ada pekerjaan, tidak ada pasangan batu, diharuskan ada SKT itu? Yang kedua, dukungan alat juga sengaja mungkin dimonopoli oleh mereka karena kita kesulitan dan memang nggak bisa mereka menerbitkan dukungan kepada kita selain yang direkomendasi. Dan ada kecurigaan juga karena PU sendiri yang memberikan SKT itu. Mereka mengadakan pelatihan sehingga SKT itu tidak diberikan kepada yang punya, kemudian disewakan. Ada tangan yang bermain ini, ada tangan yang itulah bermain. kira-kira yang terjadi sekarang ini. Sewa SKT aja kalau harus pakai juga berapa? Berapa sewanya bang? Variasi saya nggak ngerti itu. Infonya Variasi, infonya antara 2 juta variasi. sampai 2,5 juta, ada 1,5 juta, variasi. Itu orang dalam yang main. Orang dalam. Iya. Jadi ada hal-hal yang nggak beres yang seharusnya Kadis PU ini segera ngeberesinnya. Karena ini kita mencium kegaduhan ini di para rekanan ini jangan sampai berlarut-larut. Ini berhubungan sama pemberdayaan mereka, gitu kan? Kalau saya kan hanya sebagai jembatan, saya bukan rekanan, saya bukan kontraktor, jadi saya hanya memfasilitasi suara aspirasi mereka. Artinya dengan mereka menerapkan seperti itu, kita nyambunglah apa maksudnya daripada PUPR sendiri, ya kan? Nggak perlu kita terjemahkan panjang lebar, mungkin jangkauan media bisa menerjemahkan. Oke, Bang, saya kira cukup. Siap, cukup, Terima kasih Bang. Asep, fajarberita.com, Lampung Selatan melaporkan.